Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Yuli Rahmawati. Saya dari kampus Universitas Dian Nusantara, Fakultas Ilmu Ekonomi Bisnis dan Manajemen. Nah, di sini saya akan membawakan presentasi dengan judul Membangun Brand Positioning. Nah, masuk dalam pembahasan ya. Di sini saya akan menjelaskan positioning terlebih dahulu. Pasti itu positioning. Positioning di sini merupakan strategi komunikasi untuk memasuki jendela otak konsumen agar produk, merek, nama perusahaan mengandung arti tertentu yang dalam beberapa segi mencerminkan keunggulan terhadap produk, merek, atau nama lain dalam benak hubungan asosiatif. Nah, lanjut nih, masuk dalam pengertian brand positioning, yaitu poin pertama. Tentunya yang itu salah satu upaya penting dalam meningkatkan kekuatan pasar pada perusahaan yang melakukan strategi positioning. Perusahaan harus melakukan positioning sebelum melakukan strategi branding atau menentukan cara penerapan branding dalam bisnisnya. Nah, nantinya di sini akan mencapai dari kegiatan positioning ini yang memunculkan kesan di benak konsumen. Semakin produk perusahaan berkesan di benak konsumen, semakin tinggi pula minat konsumen terhadap produk tersebut. Lalu poin yang kedua atau pembahasan yang kedua yaitu syarat dalam membangun positioning. Nah, di sini saya akan menjelaskan menurut Kartajaya 2007 terdapat syarat dalam membangun positioning. Tentunya ada 4 poin juga ya dalam syarat membangun positioning. Apa aja 4 poin tersebut? Yang pertama yaitu positioning harus memberikan kesan secara positif kepada pelanggan dan menjadi alasan para pelanggan membeli produk yang ditawarkan perusahaan. Lalu yang kedua, positioning mencerminkan kekuatan dan keunggulan kompetitif sesuatu perusahaan. Yang ketiga, positioning harus bersifat unik dan dengan mudah dibedakan ya dari produk kompetitor. Yang keempat, positioning harus relevan dan berlanjutan dengan berbagai perubahan dalam lingkungan bisnis seperti perilaku pelanggan, perubahan persaingan, perubahan sosial budaya, dan lain sebagainya. Poin yang ketiga, pembahasan yang ketiga yaitu membuat perbedaan dari kompetitor. Perusahaan juga perlu ya terlihat lebih menonjol dalam beberapa hal seperti berikut. Pertama, dari segi layanan, segi kenyamanan, harga produk, kualitas produk, media sosial, dan tentunya keaslian produk tersebut. Pembahasan yang keempat atau poin yang keempat yaitu jenis-jenis brand positioning. Apa aja sih jenis-jenis brand positioning tersebut? Di sini ada 3 pembahasan atau 3 poin juga di jenis-jenis brand positioning. Akan dijelaskan yang pertama yaitu tentang price based positioning. Tentunya juga ini berfokus ya pada penetapan harga yang tentunya unik untuk produk mereka. Misalnya ya bisa menawarkan produk di bawah atau lebih murah ya dibandingkan harga pasar. Tentunya juga hal ini biasanya berhasil ya mendatangkan lebih banyak pelanggan sebab hampir semua pelanggan menyukai sesuatu yang murah. Nah, poin kedua yaitu ada convenience based positioning. Nah, ini juga lebih menitik beratkan pada kenyamanan produk atau layanan
Salah satu caranya adalah dengan memberikan kenyamanan untuk pelanggan melalui dari lokasi pembuatan produk, terus kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dukungan dari berbagai platform, dan tentunya masih banyak lagi ya. Memberikan kenyamanan dapat memberikan pengalaman pelanggan yang menyenangkan, tentunya sekaligus meningkatkan loyalitas pelanggan. Poin yang ketiga yaitu ada quality based positioning. Kualitas produk juga menjadi fokus utama ya. Jenis quality based positioning ini, kualitas produk juga dapat dilihat dari proses pembuatan yang rumit, bahan baku yang berkualitas tinggi tentunya, biaya produk yang lebih mahal dan lainnya. Maka dari itu, harga yang ditawarkan pun lebih mahal. Pelanggan juga tidak keberatan untuk membelinya. Next, di pembahasan kelima, poin kelima yaitu ada manfaat membangun brand positioning. Apa saja manfaatnya tersebut? Di sini ada 3 manfaat ya. Poin pertama yaitu menawarkan produk berbeda ya tentunya ya. Tujuan utamanya yaitu membuat produk yang lebih unik sehingga membedakan dengan kompetitor. Dengan menawarkan produk yang berbeda, diharapkan pelanggan akan tertarik dan mempertimbangkan untuk membeli produk dari brand tersebut. Nah, poin kedua yaitu memudahkan pelanggan mengambil keputusan. Terus manfaatnya juga menempatkan produk dengan mendefinisikan produk, penjelasan yang dapat mempengaruhi pelanggan. Nah, di sini saat produk yang ditawarkan berhasil menjawab pertanyaan dan permintaan yang pelanggan cari, maka pelanggan juga dengan cepat akan mempercayai dan mulai membeli produk yang ditawarkan. Poin yang ketiga yaitu menambah nilai jual produk. Nah, brand positioning yang bagus juga bisa menambah nilai yang tinggi atas produk mereka ya, sehingga membuat pelanggan juga ingin membelinya meskipun harga yang ditawarkan bukan termasuk murah di pasar. Oke, lanjut pembahasan poin ke-6 yaitu ada strategi penerapan membangun brand positioning yang kuat. Di sini ada 10 poin dalam penerapan membangun brand positioning yang kuat. Tentunya ikuti strategi berikut untuk membangun brand positioning yang kuat. Pertama yaitu tentukan dulu nih bagaimana persepsi yang sudah beredar di tengah masyarakat. Jika sudah cukup lumayan berada di tengah marketplace, maka saat yang tepat untuk mengumpulkan feedback dari mantan customer atau klien saat ini juga mengenai pandangan mereka terhadap brand tersebut. Nah, dari sini dapat menarik kesimpulan mengenai apa sebenarnya brand tersebut bagi masyarakat luas. Poin yang kedua yaitu kenali siapa saja kompetitor brand tersebut. Nah, tidak hanya kompetitor secara general ya, dengan sedikit kesamaan di bidang strategi dan tentunya target market. Namun kerucutkan sehingga kompetitor yang langsung berhadapan karena sifat brand yang bisa dibilang serupa dan menjadi alternatif satu sama lain. Dengan mengenal bagaimana kompetitor akan berhasil dan mencoba menemukan apa yang membuat brand tersebut lebih unggul dan fokus di hal tersebut, maka brand tersebut dapat melampaui pesaing tersebut di mata pelanggan. Poin yang ketiga yaitu berfokuslah pada ide-ide brand positioning yang memberikan manfaat nyata. Nah, apa yang membuat customer akan merasa nyaman dan pas dengan brand yang ditawarkan ya? Terus apa yang ditawarkan akan membantu customer menemukan solusi dari masalahnya? Nah, di sini harus benar-benar merancang strategi untuk menciptakan positioning yang bermanfaat, memiliki manfaat berupa informasi atau solusi akan selalu membuat
pelanggan atau customer memilih brand yang ditawarkan. Lalu poin keempat yaitu ada buatlah brand statement yang jelas. Oke, brand statement juga ini merupakan satu atau dua kalimat deklarasi yang menyampaikan keunikan dari brand yang ditawarkan kepada pelanggan dibandingkan dengan kompetitor utama. Lanjut poin kelima yaitu ada tunjukkan kelebihan produk. Setiap produk yang dibuat juga pasti memiliki manfaat ya. Di sini harus membuat produk yang dijual lebih menonjol manfaatnya, lebih dari produk pesaing tentunya. Coba buat produk tersebut memiliki penambahan manfaat dibanding pesaing. Hal ini membuat pelanggan akan berpikir produk jauh lebih unggul manfaatnya. Oke, poin keenam yaitu buat kemasan atau atribut produk yang unik. Tentunya pernah melihat banyak produk sejenis dijual di pasaran kan? Misalnya aja ya produk minuman dari kemasan susu gitu kan. Minuman susu tersebut dibuat dengan menggunakan kemasan berbeda, bisa berupa botol, kaleng, atau karton dengan berbagai desain tentunya kan. Hal ini akan memberikan pelanggan pilihan produk mana yang menarik bagi mereka atau konsumen untuk dibeli. Poin yang ketujuh yaitu sesuaikan ya besaran harga dan kualitas produk. Penerapan strategi penetapan harga ini tidak hanya fokus pada harga yang murah saja. Sebaiknya bisa menentukan harga produk diimbangi juga dengan kualitasnya. Apabila produk memiliki kualitas yang baik dengan harga terjangkau dari para pesaing, tentu pelanggan akan lebih tertarik kepada produk yang ditawarkan. Oke, poin ke-8 yaitu tentukan penempatan iklan yang tepat. Promosi brand melalui iklan akan membantu meningkatkan kredibilitas dan memperkuat merek yang dimiliki. Dengan menempatkan iklan yang tepat, bisa mempertahankan pelanggan untuk terus mempercayai produk atau brand yang dibuat. Lanjut, poin ke-9 yaitu lakukan pengujian pada pasar. Uji strategi pada pelanggan atau target pasar yang dituju. Apakah sudah cukup efektif? Atau masih ada yang kurang nih? Tentunya jika hal yang didapat masih di bawah ekspektasi, artinya harus melakukan evaluasi terkait strategi yang tepat. Oke, yang terakhir, pembahasan yang terakhir di poin terakhir yaitu poin yang ke-10 ya, gunakan tools yang tepat. Untuk membangun brand positioning yang kuat juga, tentu saja membutuhkan sebuah tools marketing kan? Di mana tools tersebut akan memudahkan dalam membangun awareness. Nah, sudah selesai. Sampai pembahasan yang terakhir ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat juga ya. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan dalam penyampaian informasi. Mudah-mudahan bisa bertemu di lain waktu lagi. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.